Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu kita, Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, beserta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan saya Hafizatul Hasanah dengan NIM 23129171 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas administrasi pendidikan tentang administrasi layanan khusus. Nah, administrasi sering juga disebut dengan manajemen. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai tujuan. Administrasi layanan khusus adalah administrasi di dalam dunia pendidikan yang memberikan layanan secara khusus atau suatu usaha yang secara tidak langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Administrasi layanan khusus di sekolah pada dasarnya ditetapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi atau kebutuhan khusus siswa di sekolah. Pelayanan khusus diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Nah, dapat disimpulkan bahwa administrasi layanan khusus adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Nah, adapun jenis-jenis layanan khusus dan pengolahannya, yang pertama ada pustaka. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Menurut Anas Tanjung, pada tahun 2012, perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan dengan tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah. Ada beberapa jenis perpustakaan sekolah yang pada dasarnya disesuaikan dengan jenjang atau tingkatan sekolah yang bersangkutan. Jenis perpustakaan sekolah tersebut adalah perpustakaan taman kanak-kanak, perpustakaan sekolah dasar, perpustakaan sekolah lanjutan tingkat pertama, dan sekolah perpustakaan lanjutan tingkat atas. Semua jenis perpustakaan sekolah yang telah disebutkan dikelola berdasarkan tujuan khusus masing-masing jenis dan jenjang sekolah. Nah, fungsi dari perpustakaan ini adalah yang pertama ada fungsi pendidikan, yaitu perpustakaan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pelajar untuk menambah pengetahuan dan mencari keterangan-keterangan yang lebih luas dari pelajaran yang didapatkan di kelas. Fungsi informasi, yaitu sebuah perpustakaan sekolah merupakan tempat mencari informasi yang berkaitan dengan tugas siswa dan guru, serta pemenuhan rasa ingin tahu siswa dan guru di sekolah. Kemudian ada fungsi rekreasi, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menikmati bahan yang ada di perpustakaan dan dapat digunakan untuk menimbulkan suasana yang menyenangkan seperti majalah, novel, kaset-kaset hiburan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada fungsi penelitian. Sebuah perpustakaan digunakan sebagai jawaban terhadap berbagai pertanyaan ilmiah. Kemudian ada fungsi penyaluran hobi. Sebuah perpustakaan sekolah yang baik harus dapat membantu pelajar untuk mengembangkan kegemarannya. Pada perpustakaan sekolah harus ada buku-buku tentang berbagai jenis pekerjaan tangan, buku tentang kesenian dan keterampilan, biro bisnis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada fungsi penanaman rasa tanggung jawab.
Melalui perpustakaan sekolah, para belajar dapat dididik agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Para pelajar dapat diikutsertakan dalam pekerjaan rutin perpustakaan seperti membantu penyelenggaraan peminjaman dan pengembalian buku, mencek buku-buku yang ada di rak, ataupun membantu siswa yang belum berpengalaman dalam memanfaatkan perpustakaan. Nah, proses pengolahan perpustakaan terdiri dari 4 proses, yaitu klasifikasi, berarti penggolongan. Dalam proses pengolahan bahan perpustakaan akan ada mengalami proses pengklasifikasian atau menggolongkan. Proses mengklasifikasi bahan pustaka dilakukan menurut subjeknya. Sistem ini disebut persepuluhan karena memakai cabang-cabang angka persepuluhan untuk menyatakan cabang ilmu pengetahuan tertentu. Kemudian ada katalogisasi, merupakan suatu proses dalam mempersiapkan suatu katalog atau dalam mempersiapkan data biografis yang akan menjadi tajuk pada suatu katalog. Katalog adalah suatu daftar atau indeks dari buku atau bahan yang bukan dari buku yang merupakan wakil dari buku atau bahan bukan buku itu. Kemudian ada pemberian stempel pada buku. Kemudian ada pemberian nomor pada buku. Nah, nomor pada buku biasanya diletakkan pada bagian punggung buku. Kemudian ada pengaturan buku pada rak. Buku yang telah diberi stempel dan nomor buku selanjutnya disusun di rak. Buku tersebut harus disusun berdasarkan golongan dan nomor buku sehingga memudahkan pengunjung untuk menemukan buku yang diperlukan. Nah, adapun peran guru dalam perpustakaan administrasi sekolah ini adalah guru memperkenalkan buku-buku kepada siswa. Guru memilih buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang akan dibeli. Guru juga mempromosikan perpustakaan baik untuk pemakaian maupun pembinaannya. Guru mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik atau buruknya suatu koleksi. Dan guru mengusahakan agar siswa aktif membantu perkembangan perpustakaan. Kemudian, layanan khusus lainnya yang ada di sekolah adalah laboratorium. Laboratorium merupakan sarana pendukung dalam pembelajaran sekolah. Secara sederhana, laboratorium dapat diartikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Adapun jenis-jenis laboratorium adalah menurut bidang studinya ada laboratorium kimia, fisika, dan lain sebagainya. Menurut kelompok bidang studi ada labor IPS atau labor IPA. Menurut bidang ilmu teknik labor merupakan laboratorium yang digunakan sebagai bengkel untuk kerja. Nah, perencanaan penggunaan labor. Ada perencana penggunaan labor minimal yang harus diperhatikan, yaitu jenis labor yang digunakan, pihak yang akan menggunakan, waktu yang tersedia, peralatan yang diperlukan, jenis bidang studi, dan topik yang akan dipraktikum. Nah, selanjutnya, layanan khusus yang ada di sekolah adalah UKS atau Usaha Kesehatan Sekolah. Merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat. Pada selanjutnya akan meningkatkan derajat kesehatan peserta didik secara optimal. Nah, Kusmintarjo pada tahun 1992 mendefinisikan layanan kesehatan adalah sebuah klinik yang didirikan sebagai bagian dari sekolah yang berdiri sendiri dan menentukan diagnosa dan pengobatan fisik dan penyakit jiwa dan dibiayai dari biaya khusus dari semua siswa. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa layanan kesehatan peserta didik adalah suatu layanan kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah dan menjadikan peserta didik sebagai sasaran utama dan personalia sekolah lainnya sebagai sasaran tambahan. Nah, tujuan dari UKS ini adalah membuat peserta didik memiliki pengetahuan, sikap, keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat dan berpartisipasi aktif dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah. Kemudian memiliki daya tahan dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk, penyalahgunaan narkotika, obat dan bahan berbahaya, alkohol, rokok, dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Nah, ruang lingkup dari UKS tercermin dari tri program UKS yang dikenal dengan istilah Trias UKS yang meliputi pendidikan kesehatan,
pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat. Nah, adapun peran guru dalam UKS ini adalah guru memberikan pelajaran pendidikan kesehatan kepada siswa. Guru melakukan pemeriksaan rutin terhadap siswa yaitu 1 kali seminggu. Guru melakukan pemeriksaan berkala sesuai dengan kartu menuju sehat yaitu sekali 4 bulan. Selanjutnya ada kantin sekolah. Keberadaan kantin diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa. Ada hal yang harus diperhatikan dalam administrasi kantin sekolah, yaitu harus menjaga kebersihan masakan yang dijajakan kepada siswa. Tempat yang digunakan juga harus menjadi pertimbangan utama. Makanan yang disediakan hendaknya bergizi tinggi dan memiliki vitamin. Harga makanan dapat dijangkau sesuai dengan ekonomi siswa dan mengupayakan tidak memberikan layanan kepada siswa untuk berlama-lama atau nongkrong. Nah, kondisi ini akan menyokong munculnya perilaku negatif. Selanjutnya, layanan khusus di sekolah adalah sarana ibadah. Layanan sarana peribadatan merupakan layanan yang diberikan sekolah dengan tujuan agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah, melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, khususnya agar mampu menjadi manusia yang baik dan beriman. Layanan lainnya ada asrama. Bagi peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah, diperlukan asrama. Nah, manfaat dari layanan asrama sekolah adalah tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan optimal, terutama jika berbentuk tugas kelompok. Sikap dan tingkah laku dari peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama dan pendidik. Nah, jika di antara peserta didik mengalami kesulitan, dapat saling membantu dengan mudah. Dapat meringankan kecemasan dari orang tua terhadap anak-anaknya. Dan merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik. Nah, layanan sekolah lainnya adalah koperasi. Koperasi berarti kerjasama untuk mencapai tujuan. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan beberapa orang atau badan-badan dengan kerjasama dengan menggunakan asas kekeluargaan dalam menjalankan usaha, serta untuk mempertinggi kesejahteraan jaminan para anggotanya. Unsur-unsur dalam koperasi adalah perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal, akan tetapi persekutuan sosial. Sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama. Tujuannya adalah mempertinggi kesejahteraan jaminan anggota-anggota dengan kerjasama secara kekeluargaan. Selanjutnya ada transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat datang atau pulang dengan tepat waktu. Transportasi yang disediakan oleh pihak sekolah sangatlah diperlukan, terutama pada peserta didik tingkat prasekolah atau TK dan PAUD dan sekolah dasar. Nah, adapun peran guru dalam administrasi layanan khusus ini adalah layanan dalam bidang asrama. Dalam pengelolaan asrama, ada pengurus asrama dan pelaksana asrama sekolah. Masa kerja asrama dapat digunakan 3 atau 5 tahun. Untuk itu, kepengurusan asrama diatur oleh guru yang ditetapkan oleh sekolah. Adapun tugas dari pengelola asrama adalah membuat peraturan-peraturan penyelenggaraan asrama, menyusun rencana anggaran belanja untuk pengelolaan per tahun, membuat peraturan yang berkaitan dengan keamanan asrama sekolah, dan menyusun peraturan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban petugas pelaksana termasuk pembantu-pembantunya. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah administrasi adalah segenap penataan proses kerjasama kelompok dengan menggunakan fasilitas lengkap yang ada untuk memperlancar dan mengefisienkan pencapaian tujuan dari suatu organisasi. Layanan khusus diberikan oleh sekolah kepada siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Administrasi layanan khusus di sekolah ditetapkan untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah.
Baiklah, mungkin hanya sekian materi pada kesempatan kali ini tentang administrasi layanan khusus. Saya Hafizatul Hasanah pamit. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.